Yang penting jangan sampai selama masa perawatan itu terjadi penurunan status gizi. Karena jika penurunan status gizi itu terus turun dari hari ke hari, dari misalnya pasien dalam masa rawatnya lumayan panjang nih, bisa sampai berbulan-bulan, dan itu terjadi terus menerus, asupannya kurang terus setiap hari, akan terjadi hospital malnutrisi tadi. Jadi karena kami sangat memperhatikan hal-hal kecil seperti itu supaya pasien jangan sampai penurunan terjadi selama perawatan, penurunan karena kenapa? Karena nggak mau makan. Berarti nggak boleh nih Kak ya kalau misalnya keluarganya bantu menghabiskan. Oh, nggak boleh itu ya. Itu yang bahaya malah ya. Jadi pasiennya kita kira makannya habis gitu kan, tapi kok kondisi fisik pasiennya makin hari makin turun nih. Kok si pasiennya makin hari makin lemes nih. Ternyata setelah ditelusuri, oh makanannya keluarganya yang makan. Jadi yang sehat keluarganya jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa, kembali lagi bersama saya Sri Wahyuningsih dalam program Health Journal Tour yang selalu menghadirkan informasi yang menarik dan inspiratif seputar dunia kesehatan. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang nutrisi yang tepat, pemulihan yang cepat. Topik ini merupakan topik yang sangat penting, terutama bagi pasien yang sedang masa penyembuhan Sobat Sifa. Karena, tahukah Sobat Sifa, asupan gizi yang seimbang itu bukan hanya penting untuk menjaga tubuh tetap bugar, tapi juga berperan besar dalam mempercepat proses pemulihan pasien, baik setelah sakit maupun pasca operasi. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita telah menghadirkan narasumber kebanggaan RSUD Siti Fatimah nih Sobat Sifa. Bersama kita telah hadir Kak Vanessa Armetristi, sarjana gizi, ya Kak ya, selaku Kepala Instalasi Gizi di RSUD Siti Fatimah. Baik, kita sapa dulu Kak Fani ya Kak ya? Iya betul sekali, bisa dipanggil Kak Fani. Iya, gimana kabarnya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah ya. Oke, boleh Kak dipersilakan untuk perkenalkan dirinya? Oke, halo Sobat Sifa semua, perkenalkan nama saya Vanessa Armetristi, sarjana gizi. Teman-teman bisa biasa memanggil saya dengan sebutan Fani. Sekarang saya adalah Kepala Instalasi Gizi di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, selamat datang Kak Fani di studio kita ya, di program Health Journal Tour edisi podcast Kak Fani. Baik Kak Fani nih, kita mungkin langsung aja Kak ya, kalau bicara tentang nutrisi dan pemulihan tentunya nih Kak. Banyak masyarakat Sumatera Selatan atau Palembang nih lebih khususnya Kak ya, belum tahu bahwa kebutuhan gizi pasien saat sakit itu berbeda dengan kebutuhan gizi pasien atau orang yang sedang sehat ya Kak ya? Betul sekali. Oke, nah hari ini Sobat Sifa, kita akan bahas tuntas mulai dari peran nutrisi dalam proses penyembuhan, contoh menu ideal untuk pasien, dan juga hal-hal lain yang dapat menunjang untuk nutrisi dalam proses pemulihan pasien ini. Baik, mungkin yang pertama nih Kak ya, kita bahas untuk slogan kita nih, judul kita. Apa sih Kak makna dari nutrisi yang tepat, pemulihan yang cepat? Nah, dari slogan itu ya, saya setuju sih dengan slogan kalau yang berkata nutrisi yang tepat, pemulihan akan cepat. Karena kenapa? Kalau misalnya kita gambarkan tubuh kita itu sebagai pondasi ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu seperti pondasi. Jadi untuk menjalankan fungsi tubuh dengan baik, kita perlu pondasi yang baik juga. Misalnya sama kayak kendaraan. Kendaraan itu jika kita isi dengan bahan bakar yang bagus, otomatis akan menjalankan fungsinya dengan bagus. Mesinnya juga akan terawat dengan bagus, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam masa pemulihan, kenapa sih penting nutrisi itu harus tepat? Nah, karena nutrisi yang tepat kita biasanya nyebutnya zat gizi. Zat gizi ya Kak ya? Iya. Jadi kalau dalam ilmu kegizian itu kita biasanya menyebutnya zat gizi. Jadi zat gizi setiap pasien itu jika dikonsumsi secara tepat dan benar, itu akan meningkatkan sistem imun. Jadi ketika sistem imun seseorang yang dalam masa perawatan itu baik, otomatis akan mempercepat proses pemulihannya. Seperti itu. Berarti zat gizi ini nutrisi yang ada di dalamnya Kak ya? Iya, jadi zat gizi sama nutrisi itu kalau kita bisa nyebutnya zat gizi. Karena kalau nutrisi itu orang gizi bisa nyebutnya zat gizi sih, lebih tepatnya. Lebih tepatnya Kak ya. Nah, mengapa nih Kak zat gizi atau nutrisi ini memiliki peran penting nih setiap proses penyembuhan seseorang yang sedang sakit? Apakah ada zat-zat gizi tertentu yang dapat memulihkan atau mempercepat pengeringan luka atau gitu, gimana Kak?
Nah, itu biasa kita ada sering kenal dengan sebutan protein, ya. Kalau mungkin kita sering kenal protein itu fungsinya apa sih? Nah, fungsi utama protein itu kan memperbaiki jaringan sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, tapi tidak hanya protein sebenarnya yang harus kita konsumsi, karena semua zat gizi itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Jadi, kalau misalnya kita mengkonsumsi zat gizi itu secara lengkap, mereka akan saling mendukung. Jadi akan saling mendukung untuk proses pemulihan itu sendiri. Jadi saling mendukung, berarti ada kelengkapan di situ kan? Iya, betul. Jadi jangan hanya kita fokus kepada protein misalnya, karena memang kita tahu sih fungsi protein itu kan memperbaiki sel-sel yang rusak, memperbaikinya. Cuma kita jangan hanya fokus di sana, karena protein itu butuh zat gizi pendukung yang lain agar bisa bekerja secara maksimal. Iya. Nah, mungkin banyak dari orang tua ataupun pasangan yang kalau misalnya pasangannya atau anaknya sakit itu kayak disuruh banyak makan daging aja gitu ya, atau protein aja gitu. Tapi sebenarnya nggak harus itu aja, yang lain juga kayak. Iya, harus yang lain juga, nggak hanya zat gizi makro ya. Zat gizi mikro juga harus diperhatikan, seperti misalnya vitamin dan mineral. Karena mereka akan saling mendukung untuk proses pekerjaan organ di dalam tubuh, baik itu juga untuk proses penyembuhan dan mempercepat pemulihan pasien selama dirawat inap. Oke. Nah nih Kak, kalau tadi kan ada kelengkapan nih ya, berarti tubuhnya itu gizinya itu pas nih untuk yang penyembuhan ya. Gimana kalau misalnya nih terjadi kekurangan gizi pada orang yang sakit tersebut, itu apa yang terjadi Kak? Nah, itu yang kita khawatirkan ya, Sobat Sifa semua. Jadi kami sangat mengkhawatirkan yang terjadi namanya hospital malnutrition. Jadi hospital malnutrition itu adalah malnutrisi yang terjadi selama masa perawatan. Jadi malnutrisi ini sebenarnya terbagi dua. Jadi ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan. Yang sangat kita khawatirkan adalah kekurangan zat gizi selama masa perawatan. Karena itu akan menurunkan status gizi si pasien. Ya, jadi kami sangat menganjurkan kepada pasien selama masa perawatan itu untuk selalu mengkonsumsi makanan. Kalaupun memang terganggu dari fungsi oralnya, itu bisa dikonsumsi secara bertahap. Yang penting jangan sampai selama masa perawatan itu terjadi penurunan status gizi. Karena jika penurunan status gizi itu terus turun dari hari ke hari, dari misalnya pasien dalam masa rawatnya lumayan panjang nih, bisa sampai berbulan-bulan, dan itu terjadi terus-menerus, asupannya kurang terus setiap hari, akan terjadi hospital malnutrisi tadi dan akan memperpanjang masa rawat inap. Ini untuk yang khusus pasien rawat inap berarti Kak ya? Iya, betul. Iya. Nah nih Kak, terkadang kan kita ya kalau misalnya dirawat inap gitu kan dapat makanan dari rumah sakit, itu kan terkadang pasien merasa makanannya kurang rasa gitu kan, kayak hambar gitu. Jadi nggak dimakan, terus malah GoFood atau beli jajanan yang lain, beli makan di luar. Itu gimana Kak kalau tentang hal itu? Nah itu ya, jadi kami itu selalu nutrisionis yang ada di RSUD Siti Fatimah ini selalu mengunjungi semua pasien baru. Jadi apa yang mereka edukasi adalah kami sangat menganjurkan pasien untuk tidak membawa makanan dari luar. Karena kenapa? Yang pertama, kita nggak tahu nih keamanan makanan itu seperti apa. Kita nggak tahu higien dan sanitasi makanan itu seperti apa. Dan juga yang terakhir itu mereka belum tentu paham nih apakah makanan itu boleh atau tidaknya untuk pasien sedang dirawat. Karena kan pasien-pasien dirawat inap itu ada yang menjalani diet khusus ya. Iya, betul. Jadi nggak semua pasien itu bisa mengkonsumsi makanan dari luar secara bebas. Makanya selama pasien dirawat di sini kami bantu, kami atur, kami arahkan, kami berikan makanan yang sesuai dengan kondisi penyakit si pasien itu. Dan kalau balik lagi ke makanan yang hambar tadi ya, ya jadi emang banyak keluhan kalau makanan rumah sakit tuh nggak enak. Rasanya tuh hambar, bentuknya gitu-gitu aja. Biasanya pasien suka gitu ya. Sebenarnya makanan rumah sakit itu enak kok. Bukan membela ya, membela karena kita menyiapkan ya. Jadi memang kalau di sini kami sudah sering melakukan testimoni kepada pasien rawat inap bahwa makanan yang kita sajikan itu rasanya bisa diterima sama mereka. Mungkin kalau ada yang merasa nggak enak atau hambar, pasien itu sedang menjalani diet khusus. Misal ada pasien yang menjalani diet rendah garam, otomatis penggunaan garam akan kita kurangin dan pasti akan mempengaruhi terhadap rasa makanan. Seperti itu. Iya, berarti makanan yang disajikan ke pasien rawat inap itu sudah disesuaikan ya Kak ya dengan jenis penyakit pasien itu ya Kak ya. Atau kalau misalnya nih
untuk pasien yang pasca operasi itu juga disesuaikan, Kak? Iya, betul. Jadi kita menyesuaikan semua jenis penyakit pasien. Oke. Jadi kan kita kolaborasinya sama dokter, sama perawat juga gitu kan, untuk menentukan jenis diet apa sih pasien yang harus selama perawatan. Misal pasien-pasien pasca bedah nih. Misal pasien-pasien ke pasca bedah kita lebih ke bedah digestif misalnya. Jadi ada gangguan di fungsi saluran cernanya. Biasanya di PJP akan meresepkan atau meminta kepada kami untuk diberikan diet cair. Nah, itu kan ada terapi khusus berarti ya untuk pasien dengan pasca bedah gitu. Nah, begitu juga dengan pasien-pasien yang infeksi. Nah, pasien-pasien infeksi itu dokter akan meminta untuk menyediakan diet dengan tinggi protein. Nah, balik ke tinggi protein tadi kan ya, bahwa tinggi protein itu digunakan untuk pemulihan jaringan. Jadi untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada di tubuh si pasien. Oke, jadi Sobat Siva, kalau misalnya sedang dirawat inap nih, terutama di RSUD Siti Fatimah ya, kita sudah memastikan makanannya enak ya, Kak ya? Iya, dan Enak harus ya? patuh ya. Harus patuh ya, Iya, Sobat Siva. Kalaupun misalnya ada rasa-rasa yang tidak nyaman, itu berarti Sobat Siva sedang mengalami diet khusus nih untuk penyakitnya supaya cepat sembuh. Dan itu sesuai sama DPJP-nya, Kak ya, dokter Iya, penanggung jawab pasiennya betul. ya. Oke nih, Kak. Nah, bagaimana nih, Kak, cara menentukan porsi dan komposisi? Tentunya beda-beda ya setiap pasien itu dan setiap penyakitnya, atau gimana Kak? Itu komposisi yang ideal nih untuk pasien rawat inap ataupun rawat jalan? Jalan ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai standar ya, standar komposisi, jadi kami memang sudah menentukan standar gizi tersendiri. Jadi ada standar porsinya. Jadi semua makanan yang kami sajikan itu udah ada standar porsinya. Harus berapa banyak sih pasien-pasien ini mengkonsumsi karbohidratnya, mengkonsumsi protein hewani, mengkonsumsi protein nabatinya harus berapa banyak, itu sudah ada standarnya tersendiri. Nah, itu berbeda dengan pasien rawat jalan. Kalau biasanya pasien rawat jalan itu akan kami konsulkan secara personal. Oke. Ya, jadi setiap pasien itu akan memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Misalnya saya sama Mbak Sri ya. Iya. Nah, walaupun berat badan dan tinggi badan kita sama, kebutuhan kalori kita bisa jadi berbeda. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, bisa ditambah dengan stresnya seperti apa, terus umurnya berapa, nah itu akan mempengaruhi. Jadi antar individu itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Oke, berarti benar-benar disesuaikan sama kondisi tubuh masing-masing berarti Iya, Kak ya? betul. Ya, termasuk dengan berat badan dan lain-lain tadi Kak ya? Oke, nih Kak, apakah ada Kak pedoman umum atau khusus nih yang digunakan untuk tenaga kesehatan dalam menentukan asupan gizi pasien tersebut? Kalau untuk pedoman umum sih kita biasanya pakai yang pedoman gizi ya. Jadi memang sudah kita susun, misalnya untuk pasien-pasien dengan diet diabetes itu seperti apa, pasien-pasien dengan diet gagal ginjal itu seperti apa. Jadi memang sudah ada pedoman gizinya. Jadi oke. kami ngikutin yang sesuai yang sudah kami buat sesuai pedoman itu. Ada pedoman itu berarti Ya. Kak ya? Oke. Nah nih Kak, bagaimana sih Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah ini Kak ya menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan untuk pasien gitu kan? Nah, kalau kita melihat sebelum kita ke keamanan, yang kami jamin yang pertama adalah makanan itu sudah halal. Ya, Oke, iya. karena kita per bulan Juni tahun ini kita sudah mendapat sertifikasi halal untuk instalasi gizi. Jadi kami menjamin bahwa semua bahan makanan yang kami sajikan ke pasien itu sudah dalam kondisi halal. Bagaimana kami menjamin keamanan dan sanitasi ya dari makanan pasien itu sendiri? Jadi setiap penjamah makanan kami itu sudah kami lakukan medical check up. Ya, jadi kami memastikan bahwa tenaga pengolah, tenaga penjamah makanan itu tidak terinfeksi penyakit menular. Oke. Seperti itu ya, dan juga kami membersihkan alat makan itu sudah menggunakan sterilisasi. Jadi menggunakan mesin pencuci piring yang sudah ada air panasnya. Oh, jadi pakai mesin Kak ya? Jadi pakai Iya. mesin. Jadi kita cuci pakai mesin, sudah ada disinfektannya tersendiri untuk alat makan pasien. Jadi kami harap yang sudah kami lakukan itu menjamin keamanan untuk ke pasien. Oke. Nah nih Kak, Kakak tadi berbicara masalah halal ya Kak ya? Iya. Nah, itu sebenarnya untuk sertifikat halal itu apakah semua rumah sakit wajib ada sertifikat halal atau gimana Kak? Betul, jadi semua rumah sakit itu harus mempunyai sertifikat halal instalasi gizinya ya, lebih Iya, spesifik betul. ke instalasi gizinya. Karena kenapa? Karena itu sudah aturan dari Kemenak yang terbaru. Oh, yang terbaru berarti, Kak, iya, ya? yang terbaru. Jadi semua rumah sakit itu harus memiliki izin sertifikat halal. Berarti sekarang posisinya nih udah seluruh rumah sakit atau baru kita sendiri Kak? Yang Sudah ada beberapa rumah sakit yang tersertifikasi halal. Oke. Nah nih Kak, tadi kan berbicara masalah makanannya Kak ya, gimana penyajiannya. Kalau untuk outfitnya nih, outfit
petugas gizi dalam menyajikan makanan, apakah menggunakan penutup mulut gitu, itu gimana Kak? Nah, kalau misalnya pelindung APD ya, kita Iya, nyebutnya APD ya seperti berarti APD ya. ya. Oke. Jadi kalau misalnya petugas gizi itu penjamah makanan lebih khususnya, Iya. penjamah makanan itu adalah orang yang terlibat langsung. Jadi mereka-mereka yang ketemu langsung dengan makanan. Nah, itu gimana mereka prosesnya agar makanan pasien ini terlindungi gitu ya. Jadi mereka itu wajib menggunakan APD. APD-nya apa aja sih? Mulai dari apron itu wajib dipakai dan masker. Nah, masker ini itu wajib karena sumber penyakit itu kan ada semua ya. Iya. Di mulut kita, biasanya kita lagi pemorsian, terus mereka ngobrol, ludahnya kemana-mana. Iya. Jadi kami sangat menekankan selagi berada di depan makanan mereka wajib menggunakan masker. Oke. Dan jangan lupa juga penutup kepala. Penutup kepala itu untuk menghindari kontaminasi rambut. Oke, Gitu. iya. Itu kalau masker itu apa masker yang biasa, yang medis biasa, atau memang ada masker khusus Kak? Enggak sih, kalau kita nggak ada masker khusus, jadi Oke. memang kita pakai masker medis. Masker medis jadi memang ya? yang tertutup hidung dan mulut. Oh, kayak misalnya kayak kita lihat di TV itu kan kayak ada yang Mulut plastik aja itu ya. yang mulut aja tuh Kak ya. Kalau untuk rumah sakit sih setahu saya lebih disarankan mulut dan hidung yang tertutup, karena kan kita nggak kelihatan ya bakteri itu dari mana. Jadi untuk menjamin bahwa makanan kita aman, jadi lebih baik menggunakan masker medis. Oke, nah nih Kak, dalam penyajian makanan ya, mungkin ada pasien-pasien yang rawat inap nih, terutama Kak ya, itu ada alergi. Itu bisa nggak request kayak misal nggak usah pakai yang bahan dari seafood atau kacang-kacangan, itu gimana Kak? Bisa banget. Saya. Jadi di sini kami tidak hanya fokus kepada edukasi pasien secara umum. Jadi kami akan menanyakan setiap pasien baru itu kami akan kunjungi. Jadi kami akan tanyakan apakah pasien tersebut ada alergi terhadap makanan, apakah ada memang tidak mau makanan tertentu. Kadang pasien itu bukan alergi, Iya. ada yang nggak mau ya. Iya, Jadi ya. bukan kalau alergi itu kan akan memberikan efek ke tubuhnya, misalnya atau gatal-gatal atau gimana gitu Iya, ya. betul. Nah ini hanya ada pasien yang nggak mau, memang dia nggak biasa gitu, misalnya Oke. mengkonsumsi ikan patin nih misalnya. Spesifik dia Kak ya? Spesifik, Iya. misalnya saya nggak suka ikan patin gimana, nah itu akan kita gantikan. Oke. Jadi kami memang sangat memperhatikan sedetail itu, jadi supaya makanan yang kami sajikan itu habis dikonsumsi sama pasien. Iya, kebetulan nih Kak, masalah yang bukan alergi tadi ya. Kalau saya sendiri tuh bener-bener nggak makan ikan nih. Iya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dirawat inap, itu bisa ya, bener-bener nggak usah dipakein lauk ikan gitu, request ya. Bisa, iya. Jadi Oke. kami memang sedetail itu ya. Oke, Jadi iya, karena kami sangat memperhatikan hal-hal kecil seperti itu supaya pasien jangan sampai penurunan terjadi selama perawatan, penurunan karena kenapa? Karena nggak mau makan. Makanannya dikasih misalnya saya nggak suka telur tapi tiap hari dikasih telur, ya Iya. otomatis kan nggak makan. Iya. Nah, itu yang kami hindari. Jadi sebisa mungkin kami ganti memang yang disukai sama pasien. Oke, jadi Sobat Siva, seperhatian itu loh kita Sobat Siva kepada Sobat Siva yang sedang dirawat di rawat inap kita Sobat Siva. Jadi kalau misalnya nih ada dari Sobat Siva yang tidak suka makanan A, B, C, D, E atau ada alergi, itu saat masuk ya Kak ya, terutama Iya. ya, saat masuk itu bisa langsung di note atau dikasih tahu ke susternya ya Kak ya, suster di rawat inapnya ya. ke perawatan bisa atau pas ahli gizi lagi kunjungan ke Oh ruangan. iya, pas Iya. ahli gizi ya Kak. Atau ada yang ditanya-tanya Kak, ditanya langsung ke pasien adakah alergi gitu. Iya betul. Ada ya. Jadi kita memang setiap pasien baru itu ahli gizi kami akan keliling. Betul, Jadi betul akan ya. keliling Iya, iya. ke semua rawat inap yang ada pasien baru untuk menanyakan alerginya, untuk menanyakan kebiasaan makannya seperti apa, kondisi gigi geliginya. Oh gigi geli gitu Gigi gimana Kak? geligi, apakah pasien itu punya gigi atau enggak? Oh gitu. Iya, jadi itu kan akan mempengaruhi makanan yang masuk. Oh iya, di Kalau kunyahnya pasien itu ya? Iya, kalau pasien yang nggak punya gigi kan nggak bisa ya konsumsi Iya. nasi misalnya. Apakah akan kita ganti teksturnya? Cuma itu akan tetap kolaborasi sama dokter. Iya, itu juga mementingkan apa namanya asupannya Kak ya, atau zat Iya. gizi tadi Kak Zat ya. gizinya. Oke. Jadi memastikan semaksimal mungkin yang kami berikan itu bisa masuk penuh ke pasiennya. Oke, jadi Sobat Siva kalau dapat makanan dari rumah sakit jangan diberikan pada orang yang nunggu nih atau tidak dimakan ya Sobat Siva, karena itu sudah disesuaikan dengan kondisi Sobat Siva, dengan situasi tubuhnya saat itu. Nah nih Kak, terkadang kan ada nih pasien yang mau makan tapi nggak nafsu. Kan kalau sakit biasanya nggak nafsu makan atau sulit makan itu selama perawatan, itu gimana Kak kalau dari gizinya? Nah itu juga kendala ya buat Iya. kami sebenarnya. Jadi kalau misalnya pramusaji itu sudah mengambilkan alat makan sampai ke bawah, banyak nih sisanya.
Terus kan kami bingung kenapa ya kok pasien A ini tidak menghabiskan selalu makannya. Itu kan kami kunjungi pasiennya, akan kami tanyakan. Misal kata pasiennya memang kondisinya lagi mual muntah nih, mual muntah. Jadi yang bisa kami berikan adalah terus mengedukasi si pasien, tetap harus makan. Pasien dalam masa perawatan tuh tetap harus makan walaupun dalam porsi kecil tapi sering, tapi tetap harus makan. Nah, kalau misalnya masalahnya mereka nggak suka dengan tekstur makanannya, kalau misalnya mau naik tekstur tuh bisa. Cuma kami tetap harus koordinasi sama DPJP-nya dulu, karena kondisi fisik pasien itu kan kadang menurut mereka saya ini nggak apa-apa gitu kan, tapi kan menurut dokter misalnya ada masalah nih, jadi kami memang harus konsul dulu ke DPJP. Jadi kalau memang DPJP-nya boleh menggantikan bentuk makanannya, teksturnya, baru kami turunkan. Misalnya pasien itu nggak suka bubur nih, pengennya nasi aja. Nah, kami akan konsulkan dulu ke DPJP. Kalau misalnya DPJP-nya oke, akan kami ganti. Jadi harapannya memang makanan si pasien ini bisa menghabiskan makanannya. Dan yang kami lakukan kalau pasien-pasien dengan kondisi seperti itu ya paling edukasi sih. Jadi yang kami dekatkan adalah keluarganya juga. Jadi kami rangkul keluarganya juga, kami edukasi ke keluarganya juga. Karena kalau makanan itu tidak habis, karena balik lagi nanti ya ada hospital malnutrisi yang kami khawatirkan. Gitu. Oke. Nah, tadi kan juga ke keluarganya nih Kak ya. Itu bagaimana sih kalau keluarganya atau pendamping pasiennya itu bisa mendukung pasien nih agar tetap semangat atau patuh terhadap anjuran? Apa sih yang bisa dilakukan keluarga tersebut? Nah, keluarga ini adalah orang terdekat ya, orang terdekat yang ada di sekitar pasien. Jadi kami kalau memberikan edukasi gizi ke pasien itu harus memastikan apakah keluarganya ada di tempat atau tidak. Jika pasien itu hanya sendiri, kami tunda edukasinya. Jadi kami memang menunggu sampai ada keluarganya, karena yang akan memotivasi si pasien ini secara berkelanjutan ada keluarganya, yang harus memantau apakah makanannya habis atau tidak kan keluarganya. Jadi kami selalu mengajak keluarga untuk membantu agar pemulihan pasien ini lebih cepat. Berarti nggak boleh nih kayak kalau misalnya keluarganya membantu menghabiskan nggak boleh itu ya. Itu yang bahaya malah ya. Jadi pasiennya kita kira makannya habis gitu kan, tapi kok kondisi fisik pasiennya makin hari makin turun nih. Kok si pasiennya makin hari makin lemes nih. Ternyata setelah ditelusuri, makanannya keluarganya yang makan. Jadi yang sehat keluarganya jadinya. Pasien yang dalam perawatannya tetap sakit. Jadi bias gitu Kak ya. Iya. Oke Sobat Sifa. Jadi untuk pasangan ataupun keluarga jangan sekali-sekali makan makanan pasiennya ya. Jadi nanti salah penilaian jadinya Kak ya. Iya. Oke Kak, kita ada di akhir nih udah ya. Mungkin Kak Fani bisa nih menyampaikan pesan yang penting untuk masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya nutrisi dalam proses pemulihan dari sakit ini. Ya oke, Sahabat Sifa semua. Jadi selama Sahabat Sifa dalam masa pemulihan, yang penting adalah cukupkan asupan zat gizi harian. Karena kenapa? Kita kembali lagi kepada sistem imun tadi. Sistem imun itu akan membantu proses pemulihan lebih cepat. Jadi pastikan makanan yang kami sajikan di rumah sakit selalu dikonsumsi habis agar pemulihan juga lebih cepat dan masa perawatan jadi lebih singkat. Oke, luar biasa sekali Kak ya perbincangan kita hari ini ya Kak ya. Ini tentang nutrisi yang sangat penting nih untuk pasien. Biasanya kan kita selalu tentang isi piringku atau untuk orang sehat ya. Kali ini kita lebih fokus Sobat Sifa kepada pasien-pasien yang sedang dirawat inap maupun dirawat jalan di RSUD Siti Fatimah. Baik, dari obrolan bersama Kak Fani ini kita jadi semakin tahu nih bahwa pemulihan yang cepat itu tidak hanya bergantung pada obat dan perawatan medis, tetapi juga pada asupan nutrisi yang tepat. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi untuk kita semua, baik untuk keluarga, pasien, ataupun tenaga kesehatan yang lain, agar lebih memperhatikan pentingnya gizi dalam setiap pemulihan. Terima kasih Kak Fani sudah menjadi narasumber hari ini. Semoga Kak Fani selalu berbahagia Kak ya. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour edisi podcast yang selalu hadir di channel YouTube RSUD Siti Fatimah, dan juga sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tentunya yang lebih menarik. Sobat Sifa, jangan lupa untuk selalu mengikuti Instagram RSUD Siti Fatimah dan juga mengikuti channel YouTube RSUD Siti Fatimah. Tetap jaga kesehatan.
Makan bergizi dan ingat, nutrisi tepat, pemulihan yang cepat. Saya Sri Wahyuningsih pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.